Halo Sobat Indakop Kaltim, kembali lagi di podcast DPPU KUKM Provinsi Kalimantan Timur bersama saya Rizal yang akan menemani episode kali ini. Ya baik, sahabat Indakop, berbicara terkait dengan belanja bulanan, ada momok yang menakutkan yaitu inflasi. Nah hari ini kita akan membahas tentang inflasi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu nanti kita akan mengambil sudut pandang dari pemerintahan bagaimana menanggulangi inflasi di Provinsi Kalimantan Timur bersama sahabat saya dan saudara saya Mas Rifki dari bidang perdagangan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Rifki? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, langsung saja untuk memanfaatkan waktu yang ada, sahabat Indakop. Kali ini kita akan membahas terkait dengan inflasi, temanya ya. Benar-benar. Yaitu mengurai benang kusut inflasi Kaltim sampai ke pelosok desa. Iya, betul ya. Langsung saja. Mungkin banyak yang mengira kalau pemantauan harga itu cuma di depan grafik komputer aja. Nah, jadi banyak yang belum tahu di lapangan itu seperti apa sih pemantauan inflasinya, apakah langsung ke pedagang atau gimana? Bisa dijelaskan Mas Rifki? Oke, kita mulai. Ini apakah bahasa serius atau gimana ya? Santai aja. Oh santai ya. Santai aja. Jadi realitanya sebenarnya untuk pemantauan harga itu ada kontributor di kabupaten kota. Kontributor SP2KP, mereka yang langsung turun ke pasar-pasar pantau. Yang dipantau di 10 kabupaten kota itu adalah pasar induk mereka. Jadi mereka yang sebenarnya ujung tombak pemantauan harga untuk akan dimasukkan ke aplikasi Kementerian Perdagangan SP2KP. SP2KP sendiri itu menjadi sistem dasar yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melihat fluktuasi harga barang kebutuhan pokok yang ada di seluruh Indonesia. Jadi SP2KP itu menjadi dasar acuan utama. Jadi memang ujung tombaknya sebenarnya kontributor ataupun enumerator di kabupaten kota. Boleh jelaskan apa sih akronim SP2KP? Itu bentuk aplikasi ya? SP2KP itu sebenarnya bahasa aplikasi atau website ya sebenarnya, website yang diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan. Itu fungsinya fungsi utamanya untuk memantau harga barang kebutuhan pokok yang ada di Indonesia. Jadi masing-masing kabupaten kota itu memiliki kontributor atau enumerator yang akan terjun langsung ke pasar untuk menanya harga barang kebutuhan pokok. Dan itu dilakukan 5 hari kerja. Jadi ya. Validasi ya? Validasi benar-benar. Berarti ada sidang validasinya juga ya? Jadi setelah kabupaten kota melakukan inputan supaya lebih mengakuratkan data mereka, Dinas Disperindakop itu melakukan yang namanya kegiatan rekonsiliasi harga. Rekonsiliasi harga. Benar. Itu agenda kemarin, seperti yang kemarin itu kami lakukan di bulan April. Itu untuk triwulan 1. Tujuannya itu ya seperti yang saya bilang tadi, untuk memastikan dan memvalidasi data benar-benar real seperti yang ada di lapangan. Kadang juga kita kan melihat dari SP2KP itu kadang ada bolong atau ada anomali data. Nah itu kita bisa konfirmasi ke enumerator kabupaten kota. Apa yang terjadi nih? Kita mencocokkan data dari data di SP2KP dan data manual mereka. Jadi kan sebelum mereka input ke sistem SP2KP, mereka melakukan terjun ke lapangan dengan pencatatan manual berdasarkan juklak yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Nah itu yang kita cocokkan sebenarnya. Jadi memvalidasi nih bahwa ternyata ternyata di Kubar pada tanggal misalnya tanggal 30 Februari
tidak melakukan inputan data, kenapa nih? Kalau di sistem kan kelihatan nih, bolong nih. Oh ternyata ada kegiatan lain, atau atau yang lainnya seperti pada hari Senin inputan harga 150 harga daging, ternyata Selasanya tiba-tiba jadi 50.000. Nah ini kan anomali data nih yang perlu kita cross check ke validasinya. Kenapa? Apakah memang ada human error atau memang data realnya seperti itu atau memang ada sebuah kebijakan dari pemerintah bahasanya. Wah, sungguh luar biasa ya, sistematis sekali. Ya. Apakah ada istilahnya tuh cara untuk mencegah inflasi, lalu data yang istilahnya tuh yang sudah divalidasi tadi itu bagaimana langkah-langkah selanjutnya dari Disperindakob khususnya dari bidang perdagangan? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Jadi dari inputan kabupaten kota kita sudah validasi per triwulan. Nah, itu yang menjadi dasar kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi ataupun kabupaten kota. Dan ini juga ditunjang dari data EWS Bank BI. Nah, jadi BI itu ada sistem namanya EWS, Early Warning System. Terintegrasi dengan BI juga ya? Ya, terintegrasi. Jadi data EWS itu jadi BI sebenarnya dalam kedepannya nih lagi proses pembuatan aplikasi namanya Simandau juga. Oh, ada aplikasi lain. Ya, mereka mengintegrasikan data inputan kabupaten kota itu nanti juga data SP2KP, data panel harga dari Dinas Pangan. Nah, itu akan diolah dan akan menerbitkan suatu rekomendasi ke kepala daerah masing-masing. Nah, khusus untuk Disperindakob Kaltim, dari hasil data inputan SP2KP yang telah diinput kontributor dan kami olah, itu biasa menjadi dasar kegiatan kita untuk operasi pasar dan pasar murah. Karena Disperindakob ini sebagai leading sektor. Sebutannya itu bukan penentu kebijakan ya, bahasanya kita tuh sebagai teknis untuk pelaksanaannya. Jadi kegiatan untuk mengendalikan harga jangka pendek itu biasanya kami melakukan namanya operasi pasar ataupun pasar murah. Oke. Nah itu dasarnya untuk pelaksanaan itu berasal dari hasil olahan data SP2KP. Berarti ini cakupannya begitu luas ya? Ya. Sangat-sangat luas sekali. Nah, apakah daerah lain seperti ini gitu di Indonesia khususnya di Kaltim? Kalau di Indonesia sendiri memang kita berdasarkan dari Kepmen Kepres kalau tidak salah untuk jika terjadi gejolak harga atau apa itu dibolehkan pemerintah daerah melakukan namanya intervensi pasar yang berupa operasi pasar atau pasar murah. Jadi operasi pasar itu konsepnya kita melaksanakan di kabupaten kota yang terjadi gejolak harga. Baik. Yang terbaru kemarin kami untuk tahun 2026 kami itu melakukan di Pasir, Kabupaten Pasir, di Kota Bontang, di IKN, di PPU, dan yang terakhir juga di Bontang. Ya, yang terakhir Bontang di Kecamatan Berbas kalau tidak salah. Okay. Oh, baik. Jadi konsepnya ada 2 jalur untuk pelaksanaan operasi pasar. Ada permohonan kabupaten kota untuk berpartisipasi ataupun kita yang bisa melaksanakan sendiri dengan hasil analisa data harga dari kontributor. Baik. Ini kan tadi penjelasannya ada beberapa kabupaten kota ya. Nah, jadi kita utusnya di Kota Samarinda. Nah, itu apakah ada penanganan yang berbeda untuk inflasi? Nah, seperti yang kita ketahui memang kan Kota Samarinda itu istilahnya tuh yang paling istilahnya daya jual daya belinya tinggi lah, perputarannya cepat. Nah, apakah di situ ada penanganan inflasi yang berbeda? Kan beda-beda nih antara Kota Samarinda dengan mungkin Kabupaten Berau. Nah, itu apakah ada penanganan berbeda? Ini bisa dijelaskan lagi.
Ya, Mas Rifki. Jadi seperti yang saya bilang tadi ada 2 kegiatan ya. Betul, Satu operasi pasar, satunya pasar murah. Pasar murah. Nah, operasi pasar itu kita lebih fokus ke distribusi barang sebenarnya. Baik. Dengan kabupaten kota membutuhkan ataupun memang ada gejolak harga di komoditi tertentu. Nah, sedangkan untuk pasar murah itu memang lebih khusus ke kota Balikpapan ataupun Samarinda. Karena kota Balikpapan dan Samarinda ini kan sebagai pintu masuknya komoditi keseluruhan untuk wilayah Kalimantan Timur. Di situ pusat-pusat distributor. Jadi pasar murah ini konsep kegiatannya kita misalnya ada juga seperti yang saya bilang tadi seperti yang operasi pasar. Ada juga permohonan ataupun kita bisa melaksanakan sendiri. Jadi kalau permohonan kita mengundang para distributor untuk menjual barang di kegiatan tersebut dengan harga distributor. Baik. Nah, sedangkan kalau kita melaksanakan sendiri, kita biasanya berkoordinasi nih ke kota Samarinda atau kota Balikpapan, di mana sih titik-titik yang terjauh dari pusat kota dan memang masyarakatnya rata-rata berpenghasilan rendah, itu yang kami sasar. Seperti contohnya kemarin untuk yang pelaksanaan terbaru mendekati Idul Adha, itu kami melaksanakan di kota Samarinda di 2 titik. Satu itu di Palaran. Ya, lupa saya sampai di Palaran. Banyaknya ya. Iya. Nah, ini begitu luas dan mobilisasinya ya lumayan jauh ya. Benar. Itu satu di Palaran. Nguras tenaga itu. Benar. Karena kita mengundang semua distributor nih. Distributor. Jadi mengelola dan mengajak distributor untuk ikut terjun langsung nih butuh menguras tenaga juga. Luar biasa sekali Mas Rifki ini. Jadi satu di Palaran dan satunya di Simpang Bayur. Dan itu kami lakukan 2 hari. Jadi satu titik itu pelaksanaan 1 hari full. Dari pagi dan sampai siang sekitar jam 1-an lah, karena kondisi biasanya sudah mulai panas, itu pengunjung sudah mulai sedikit. Memang titik rame itu jam-jam pagi, kayak kemarin kami pantau itu di Palaran jam 7 kurang masyarakat sudah animonya sudah tinggi dan banyak berbelanja. Jadi kami mengundang distributor, biasanya distributor seperti Indogrosir, Farmer, terus Alpamidi, yang besar-besar lah bahasanya. Terus ada juga UKM lokal, kayak telur kemarin itu ada varian niaga Prusda Samarinda. Kami juga mengajak BUMD MBS. Prusdanya provinsi. Nah, seperti itu. Jadi memang untuk kalau Samarinda dan Balikpapan itu lebih fokus ke pasar murah. Untuk kabupaten kota yang lain itu kita sebut kegiatannya operasi pasar. Jadi memang ini dari berbagai sisi ya. Iya. Dari berbagai sisi ini inflasi penanganannya dari berbagai sisi. Benar. Nah, itu yang saya sebutkan tadi itu untuk jangka pendek. Nah, betul. Disperindak sendiri khususnya bidang perdagangan juga sudah mencanangkan nih untuk jangka panjang. Betul. Jadi tahun 2023 itu dimulai inisiasi yang namanya Pusat Distribusi Provinsi. Baik. Dicanangkan hasil rapat, kita juga sudah studi banding dengan Food Station Cipinang di Jakarta, terus juga dengan pusat distribusi yang ada di, kalau tidak salah di Jawa Barat atau Jawa Timur. Dan di tahun 2024 kita telah melakukan kajian bahwa pusat distribusi ini apakah layak berdiri atau tidak. Ternyata hasil kajian memang disimpulkan bahwa layak berdiri karena kita masih ketergantungan 80% bahan kebutuhan pokok dari luar. Lanjut di 2025 kami telah melakukan namanya kajian DED, Design Engineering. Untuk lokasinya kemarin ditentukan di kawasan industri Karyangau dengan lahan kalau tidak salah 41
sekian hektar, dan itu konsepnya jadi kawasan. Jadi di dalam luasan lahan tersebut ada 5 gudang. Gudang kering, gudang basah, gudang beku, gudang cair, dengan gudang yang ada teknologi cas kalau tidak salah. Jadi 5 gudang itu yang nanti menjadi buffer stok Provinsi Kaltim. Ya. Inisiasi awal sebenarnya memang untuk buffer stok ya. Untuk cadangan barang kebutuhan pokok Kaltim. Tapi ke depannya harapan kami pun juga sebagai penyerap hasil-hasil panen atau hasil-hasil bumi Kalimantan Timur, khususnya perkebunan, perikanan, pertanian, peternakan, kita bisa serap juga di situ. Dan kedepannya setelah kita serap, mungkin kita bisa melaksanakan business matching, kita tawarkan produk asli Kaltim, bahwa ini loh produk Kaltim juga tidak kalah dengan yang ada di Pulau Jawa ataupun pulau-pulau lainnya. Nah, khususnya juga pusat distribusi Kaltim ini juga untuk menopang adanya IKN. Dengan masifnya IKN, kami juga sudah berhitung bahwa IKN ini pasti akan menambah warga atau penduduk yang ada di Kaltim. Itu akan menyebabkan kebutuhan komoditi yang meningkat. Nah, itu yang kami jaga sebenarnya. Dan di tahun ini progresnya kami sedang melakukan pembentukan draft pergub. Jadi untuk menguatkan PDP ini sistemnya seperti apa, pengelolanya seperti apa, tugas dan fungsinya seperti apa, yang akan mengikat bahwa PDP ini berjalan dengan baik dan maksimal. Seperti itu. Sahabat Indakop, perlu diketahui juga bahwa Pemprov Kaltim juga telah melakukan business matching dengan Malaysia. Jadi bukan hanya di dalam negeri aja ya. Benar. Jadi kita dengan pihak luar, itu dari Malaysia. Harapannya juga ke depan mungkin kita juga dengan daerah-daerah negara-negara lain ya. Benar. Baik, ya. Terbaru ini untuk tahun ini sekedar info, kita akan melakukan business matching dengan Provinsi Jawa Barat. Ya. Mereka yang melakukan dan sudah koordinasi ke kami, apa saja yang mereka butuhkan, apa saja yang kita tawarkan. Ini lagi masih dalam penggodokan yang kemungkinan akan dilaksanakan pada di triwulan 3 atau triwulan 4 kalau tidak salah. Baik, Mas Rifki, bisa diminum dulu airnya nih. Wah, ini terima kasih nih. Ini magic water. Ya, baik sahabat Indakop, sangat komprehensif sekali penjelasan dari Mas Rifki tadi terkait dengan inflasi. Ini bukan hanya sekedar teori-teori ekonomi biasa ya. Jadi memang dari akarnya itu harus kita lihat nih, di mana sih inflasi ini letaknya, di mana kok bisa terjadi begitu ya. Jadi itu sih sangat-sangat luar biasa penjelasan dari Mas Rifki. Ini merupakan sahabat saya yang luar biasa sampai terjun ke lapangan. Iya. Jadi pesan saya mungkin kepada masyarakat Kaltim, jika terjadi gejolak harga sebenarnya tidak perlu panik buying. Ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selalu berusaha memberikan yang terbaik dan mencarikan solusi. Jadi jangan juga mudah terpancing isu-isu yang beredar yang tidak benar. Karena kalau sudah panik buying dan chaos, itu malah lebih berpengaruh ke perekonomian dan inflasi kita juga kadang bisa melambung tinggi. Jadi pesan saya kalau itu jangan panik buying. Pasti Provinsi Kalimantan Timur akan memastikan pasokan barang kebutuhan pokok tersedia dan harganya tetap terjangkau. Sekian. Baik. Terima kasih Mas Rifki atas penjelasan yang begitu rinci ya, sistematis sekali.
Baik sahabat Indakop, itu tadi diskusi kita dengan Mas Rifki. Semoga dengan bincang kali ini bisa menambah wawasan kita terkait dengan inflasi. Seperti yang dijelaskan tadi juga, kita tidak usah panik buying. Nah, jadi untuk jangan terlalu percaya juga dengan ya mungkin isu-isu yang ada di masyarakat. Jadi insya Allah untuk Pemprov Kaltim bisa mengendalikan inflasi. Jadi sebagai masyarakat kita harus cerdas dalam mungkin berbelanja ya. Bener. Iya, mungkin itu ya. Baik sahabat Indakop, sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Mas Rizky. Terima kasih.